Oke, kita tengok Arif Aiman dari sisi kanan kepada Diogo. Juan Muniz masuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ataupun malam semuanya. Semoga sehat-sehat semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Kita tahu pekan ke-6 Liga Super Malaysia berlangsung semalam, yang mana apabila Sabah boleh menewaskan JDT di Stadium Sultan Ibrahim, Sabah boleh salib JDT di puncak klasemen Liga Super. Dan itu tak terjadi karena JDT kembali memenangkan perlawanan tersebut dengan skor yang cukup telak, yaitu 4-0. Bagaimana gol-gol dan apa yang terjadi di perlawanan tersebut? Kita akan coba react. Selamat datang di JJS Reaction. Oke, teman-teman semua, mungkin sebagian besar sudah tahu bahwa JJS kemarin datang ke Stadium Sultan Ibrahim, tapi memang sayangnya tak tengok perlawanan dari Johor Darul Ta'zim ya. Jadi tak merasakan atmosfer sebenarnya dari Stadium Sultan Ibrahim. Kenapa macam itu? Karena kemarin ketika tengok Malaysia melawan Turkmenistan, memang yang datang tak banyak. Tak macam ketika JDT bermain home ya, mungkin faktor awal Ramadan dan bukan JDT pula yang bermain. Dan memang laga semalam kalau kita tengok juga banyak yang datang, hampir sama mungkin dengan ketika laga JDT melawan Kelantan ya, waktu petang pada masa itu, kurang lebih segitu, tapi hampir 20.000 penyokong yang hadir ya, 18 atau 19.000 kalau aku tak silap. Oke, kita langsung saja react untuk video bagaimana JDT super digaya ya melawan timnya Sabah ya. Seperti yang sudah saya cakap sebelumnya, Sabah sebenarnya kalau memenangkan perlawanan ini boleh menggeser JDT dari puncak klasemen, karena Sabah itu ada 13 mata sedangkan JDT dengan 15 mata gitu. Langsung saja kita tengok dari akunnya Malaysia Football League, jom. Selamat datang ke Stadium Sultan Ibrahim untuk kita menyaksikan pertemuan dua pasukan yang berada di tangga teratas Liga Super ketika ini. Di antara dua tim terbaik saat ini di Liga Super ya, kalau kita berkaca dari peringkat klasemen. Oke, ini starting 11 dari Johor Darul Ta'zim ya. Sihan Hasmi tak tergantikan ya. Oscar Aribas ya, ini mengganti posisi Corbin Ong. Feroz Baharudin dan juga Jordi Amat ya, sejauh ini duet terbaik yang diturunkan oleh JDT. Matt Davis juga belum tergantikan di posisi kanan. Hendrik Hongwan dan juga Juan Muniz ya, ini juga jadi andalan dari Tano. Kemudian depan Forestier, Arif Aiman dan Diogo. Nah, ini banyak yang mempertanyakan juga kenapa Arif Aiman bermain, karena kita tahu ada masalah kecederaan kalau kita update dari Kim Panggon ataupun dari skuad Harimau Malaya ya, tapi sudah dijelaskan Tano bahwa yaitu fasilitas JDT yang membuat proses kecergasan ini berlangsung cepat di JDT. Liga Super terhenti seketika bagi memberikan laluan kepada tugasan bersama. Nah, ini Sabah, Khairul Fahmi Cemat ya di kiper, Irfan Zakaria di belakang, Gabriel Perez, Dominic Tan di belakang, Kwang Min Ho, Irfan Fazail, Pak Tesu, Rizal Ghazali, Jailton Da Silva, Darren Lock, Salih Ramdhani main. Pak Tesu, kapten dari Sabah, ini kita tahu sudah cetak banyak jaringan, 4 jaringan kalau aku tak silap ya, jadi cukup vital untuk Sabah. Dengan skuad kebangsaan, bola perlawanan. Ya, Jordi Amat yang kemarin baru pecah telur cetak jaringan untuk tim nasional Indonesia. Appreciate. Ini Fernando Forestier. Hampir ya. Oh, Oscar Aribas ya. Oscar Aribas atau Fernando Forestier tadi? Oh, Oscar Aribas ternyata. Oh, Forestier yang meminta ya. Ini sebenarnya gerakan-gerakan macam Oscar. Oke, kita lihat ini trupas dari siapa ya? Aribas. Hendrik Dos Santos ya. Hendrik Dos Santos memberikan trupas kepada Fernando Forestier. Aku tak tahu ya, karena aku tak tengok angle kamera apakah ini offside atau tidak. Sekilas memang terlihat offside ya. Fernando Forestier umpan kepada Arif Aiman. Ya, masuk.
Oke, jaringan kelima Arif Aiman. Di sini kita tengok pemain belakang dari Sabah protes. Nampaknya memprotes akibat player dari Ivan Zakri atau siapa ini dari Sabah yang terjatuh. Nampaknya mungkin ada sentuhan ya dari Arif Aiman. Untuk jaringan yang keempat pribadinya musim ini. Kita tengok ini Fernando Forestier. Satu serangan balas klasik yang Oke, Arif Aiman. Nah, ini belum nggak ada gambar zoom ya, tapi melihat posisi jatuhnya kelihatannya memang ada sentuhan ya. Oke, ini pemain-pemain Sabah protes. Oh, kita lihat triple lagi. Hendrik Dos Santos berikan kepada Forestier. Ini kalau di sebelah kanan ada player Sabah yang angkat tangan, tapi sekali lagi angle kameranya ini tak ada yang melihat garis lurus sehingga apakah offset atau tidak. Kemudian Fernando Forestier melakukan penetrasi melihat posisi Arif Aiman masuk. Di sini apakah ada sentuhan atau tidak? Kelihatannya ada ya. Kalau misalnya seperti itu berarti harusnya adalah pelanggaran. Ya, terlepas dari itu Arif Aiman melakukan tugasnya dengan baik ya, mencetak jaringan dan menambah produktivitas jaringan dari Arif Aiman menjadi 5 jaringan ya. Berarti menyamai jaringan dari Fernando Forestier ya. Sangat produktif Arif Aiman. Kita tengok di belakang stadium bagaimana Bos memenuhi aduh, sayang sekali kemarin aku tak dapat tengok atmosfer ataupun cancan dari Boys of Street di Stadium Sultan Ibrahim. Dari situasi sepakan sudut untuk mendapatkan jaringan. Dan itu perlu diulangi semula. Lakukan yang baik. Ya. Daripada Perez. Perez dari Sabah sayang sekali masih melebar ya. Ketepatan. Dan kita tengok Dominic Tan dijaga ketat oleh Matthew Davis. Oke, kita tengok Arif Aiman dari sisi kanan kepada Diogo. Juan Muniz masuk. Luar biasa Juan Muniz. Dan ini Juan Muniz bukan pertama kalinya cetak jaringan dari luar kotak penalti. Ini ciri khas ataupun signatur beliau ya. Jaringan kedua ataupun ketiga dari luar kotak penalti ini yang dilakukan oleh Juan Muniz. 2-0. Arif Aiman ke Diogo. Ini boleh dianggap assist dari Diogo ya. Wah, Fahmi Cemat tak boleh menghalau bola tersebut karena memang placing yang begitu baik ya. Sudut yang baik dari Juan Muniz nih. Berkelas. Cukup jauh ya karena dari luar kotak penalti. Ya ini kalau Juan Muniz tuh tak boleh macam tuh, jangan sampai beliau boleh melakukan rembatan ya. Karena kita tahu sebelum ini Juan Muniz juga pernah cetak jaringan macam ini. Oke, Juan Muniz kalau tak 4 juga 5 jaringannya. Kalau aku tak silap ya. Oke, ini Sahmi Safari sudah masuk ya, membuat peluang bersama Leandro Velasquez. Masih bisa diselamatkan oleh Fahmi Cemat. Kita tengok Leandro Velasquez berikan umpan kepada Sahmi Safari, memilih untuk melakukan langsung rembatan ya. Fadil kehilangan bola, dibuang saja oleh Jordi Amat. Ada Rizal Ghazali melakukan crossing. Lagi-lagi berhasil diselamatkan oleh Jordi, the Captain Amat ya, yang sekarang jadi andalan Johor Darul Ta'zim di barisan belakang JDT. Kita lihat Pak Tesu ya, umpan ke Sadil lewat, dibuang saja oleh Jordi Amat, tapi masih ada Rizal Ghazali di sana. Crossing ya, berhasil diamankan oleh Jordi Amat dan foul. Arif Aiman berikan kepada Afik Fazal yang sudah masuk. Ya, Sahmi Safari. Lagi kesempatan kedua Sahmi Safari melakukan rembatan dan masih boleh digagalkan oleh Fahmi Cemat. Kita tengok Arif Aiman dijaga 3 player dari Sabah kerjasama Sahmi Safari dan juga Leandro Velasquez. Bola masih diamankan oleh Fahmi Cemat. Masih 2-0. Nah, ini true pass yang sangat baik kalau tak silap dari Matthew Davis kepada Arif Aiman ya.
Arif Aiman. Umpan saja kepada Syahmi Safari dan gol. Setelah sekian kali Syahmi Safari melakukan rembatan, akhirnya ini menjadi sebuah jaringan ya, dan mengangkat lagi performa dari Syahmi Safari. 3-0. Kredit tentu patut diberikan kepada Arif Aiman yang melihat posisi bebas dari Syahmi Safari. Makin matang sekali player ini, walaupun kita tak tengok kemarin ketika di skuad Harimau Malaya. 3-0. Meneruskan rekornya untuk satu lagi bantuan jaringan. Umpan jauh kepada Corbin Ong yang sudah masuk. Forestier. Akhirnya Fernando Forestier cetak jaringan sehingga Forestier tetap menancapkan sebagai kandidat utama kasut emas Liga Super musim 22-23. Sudah 6 jaringan ya yang dicetak oleh Fernando Forestier sampai pekan ke-6 ini. 1 match 1 jaringan, luar biasa Fernando Forestier. Kredit juga buat Corbin Ong yang selalu eksplosif ketika mendapatkan kesempatan bermain ya. Bukan tidak mungkin Corbin Ong di match selanjutnya akan mendapatkan starting 11. Syahmi Safari dan waktu selesai. Nah, menurut orang siapa yang jadi match of the match perlawanan kemarin? Apakah Arif Aiman, apakah Forestier atau yang lain? Mungkin Arif Aiman ya. Ya, tadi gol pertama memang aku tak dapat angle apakah Forestier offset atau tidak. Terlepas dari itu, kemungkinan memang ada sentuhan yang dilakukan Arif Aiman. Nah, kalau memang itu benar, harusnya memang itu sebuah foul ataupun pelanggaran untuk Sabah. Jadi gol tak disahkan ya. Tapi sekali lagi wasit sudah ataupun referee sudah memberikan putusan, dan selepas itu JDT terus mendominasi dan akhirnya menang 4-0. Ini skor yang sama dengan yang dilakukan JDT terhadap Selangor. Dan yang menarik kalau aku baca di kolom komentar ya, bulan 4 4-0 ya, menyambut bulan 4 4-0. Dan sekali lagi ini menunjukkan bahwa memang agak sukar ya untuk mengikuti pace ataupun ritme dari Johor Darul Ta'zim untuk senantiasa dekat ya. Karena Sabah pun yang sebenarnya punya kesempatan untuk menggusur JDT ini harus kalah lagi. Kalahnya juga cukup telak. Sebelumnya kita tahu Selangor juga ada kesempatan ataupun momen itu tapi juga gagal. Skornya juga sama, bahkan Selangor bermain di kandang sendiri MBPJ pada masa itu. Jadi tahniah untuk penyokong dari JDT ya, yang nampaknya melakukan penyalaan flare. Kalau aku tengok, aku tak tahu penyalaan flare setelah match di Liga Super itu akan kena sanksi atau tidak ya. Kita tunggu saja nanti seperti apa. Tetapi respect untuk bos yang sudah memenuhi Stadium Sultan Ibrahim. Dan saya sekali kemarin ketika saya datang ke Stadium Nasional ke Stadium Sultan Ibrahim, aku tak boleh tengok aksi dari bos macam itu karena tak banyak, karena tak ada yang maksudnya karena beda ya main mana gitu. Jadi ya semoga aku ada kesempatan untuk tengok lagi ke Stadium Sultan Ibrahim dengan atmosfer yang macam kemarin, yang lebih dari 18 ataupun 17 ataupun 19.000 yang hadir. Tentu atmosfernya berbeza sekali. Oke, sekali lagi tahniah. Dengan demikian maka makin jauh jarak Sabah dengan JDT, karena JDT sekarang 18 mata sedangkan Sabah 13 mata, terpaut 5, dan poinnya juga disamakan oleh Selangor yang meraih 3 mata dan Faisal Halim kalau tak silap juga cetak jaringan atau Nah, mungkin itu untuk video reaction kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.